selamat siang sahabat guru di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nilo Asrini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Hari ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan sekerja saya. Beliau adalah Pak Ketut Suprate sekaligus wali dari kelas 5. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Ketut? Ya baik, sehat. Sekarang sehat Pak Nge. Terima kasih tiap ucapkan kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk yang wawancarai sebagai rangkaian dari supervisi akademis yang akan kita lakukan nantinya Pak Nge. Nah, ada 3 rangkaian kegiatan supervisi akademis yang akan kita jalani nantinya, yakni yang pertama itu adalah percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Adapun tujuan diadakannya percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran sehingga lebih siap dalam melakukan pembelajaran nantinya dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid Pak Nge. Nah, kita langsung aja Pak Nge. Nah Pak, untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Baiklah Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada saat proses pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana untuk menentukan sifat-sifat cahaya. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya itu berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Oke, berarti ada tujuan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak capai Pak Nge. Yang pertama itu peserta didik dapat mendesain sifat-sifat cahaya berdasarkan percobaan sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Untuk selanjutnya, kalau boleh yang tahu apa yang menjadi area pengembangan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan, Pak? Baik, untuk area pengembangan pembelajaran yang saya ingin capai, yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini menerapkan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu pengelompokan berdasarkan kesiapan pelajaran. Nah, terus yang ketiga, penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu melakukan kegiatan berhenti sejenak atau stop sejenak. Oke, berarti menarik sekali nih Pak, ada 3 ranah yang akan Bapak sasar, yaitu disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE Pak Nge. Nah, untuk strategi yang akan Bapak persiapkan dalam pembelajaran nantinya itu seperti apa Pak? Nah, untuk strategi pembelajaran yang akan saya siapkan, pertama adalah metode ceramah, yang kedua tanya jawab, kemudian demonstrasi atau diskusi kelompok. Nah, dalam kegiatan strategi pembelajaran seperti ini, kami akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar, di mana nanti masing-masing anak yang saya amati dari kelas itu kesiapan belajarnya berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ini saya akan melakukan pengelompokan sesuai dengan kesiapan belajar. Wah, menarik sekali nih Pak. Sudah tidak sabar yang ingin melihat kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Pada hari apa nih Pak Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Nah, rencana pembelajaran ini saya lakukan yaitu tanggal 29 Agustus pada hari Kamis, yaitu di jam 5. Oke, baiklah Pak, sampai jumpa di hari Kamis Pak Nge, tanggal 29 Agustus 2024, yaitu jam 5 ke 6. Saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nih Pak Nge. Nah Pak, yang terakhir nih, apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita Pak? Nah, dari percakapan yang kita dapatkan dari hari ini, barangkali saya merasa lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran nanti, yaitu pada tanggal 29 Agustus pada hari Kamis jam 5 dan 6. Sekali lagi
lagi terima kasih Pak G atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Nanti sampai bertemu di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Semoga jam ke-5.6, semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak persiapkan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi peserta didik. Sekali lagi terima kasih Pak G. Masih semangat? Masih semangat? Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk, dulu. Kalau Bapak kasih komando, tepuk semangat. Mulai. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, pada pelajaran pagi hari ini kita akan belajar materi PAS. Nah, sebelum pelajaran itu dimulai, mari anak-anak duduk tenang dulu seperti yang Bapak informasikan sebelumnya, dari posisi yang baik, ya, posisi tegak, kemudian mata dipejamkan, paha dipegang, ya, kemudian tundukkan kepala. Bayangkan seluruh tubuh anak dalam keadaan sehat. Bayangkan juga seluruh darah yang ada di seluruh badan anak-anak bisa mengalir dengan baik, sehingga kondisi kesehatan anak-anak juga cukup baik. Konsentrasi penuh. Bayangkan di kepala darah mengalir dengan baik, pikiran tenang. Kemudian bayangkan juga di sekeliling anak-anak itu orang-orang baik yang nanti bisa diajak untuk belajar, saling isi-isi. Yang bisa bertanya jawab. Lagi bayangkan perut dalam keadaan sehat, menempis saat kita menarik nafas, yang membahas saat kita mengembuskan nafas. Ya, bayangkan aliran darah lagi mengalir dengan lancar di seluruh tubuh. Konsentrasi penuh, kondisi dengan baik. Sudah siap? Sekarang pelan-pelan buka mata. Ya, jangan ketawa dulu. Kemudian tarik nafas, tahan, lepas. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, lepas. Baik, cukup. Ya. Nah, itulah yang nanti kita akan terus lanjutkan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran PAS. Nah, pada topik hari ini kita mengambil topik cahaya dan sifatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nanti Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Kemudian tujuan yang kedua, yang dulu, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang nanti kita pelajari pada hari ini. Nah, sekiranya kalau kita berbicara yang namanya cahaya, ini bukan asing lagi. Mungkin setiap hari anak-anak sudah bisa mengamati seperti cahaya lampu, ya, seperti cahaya matahari, kemudian ada cahaya api ketika anak-anak membuat api unggun. Nah, itu salah satu sumber-sumber cahaya yang ada di muka bumi.
Oleh karena itu, kita lebih jelasnya dan kita ingin buktikan bahwa cahaya itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Nah, apa saja sifat-sifat cahaya itu? Mungkin di sini ada pertanyaan yang nanti kita jawab pada saat percobaan. Setelah percobaan itu berakhir, kita nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana cahaya itu merambat? Mungkin sebelumnya anak-anak tidak bisa menjawab, tapi nanti setelah kita mengamati, kemudian melakukan percobaan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mengapa ada bayangan? Mungkin dalam keseharian anak juga pernah melihat bayangan, tetapi mengapa bayangan itu ada? Terus yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan ketika kita bercermin? Nah, pada saat seperti apa kita bisa melihat bayangan itu? Apakah berada di tempat yang gelap anak-anak bisa juga melihat bayangan di cermin atau bagaimana? Nah, itulah yang nanti kita akan buktikan dengan percobaan sederhana yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, baik, untuk memperjelas materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Mungkin nanti satu kelompok maju ke depan, kemudian kelompok berikutnya juga maju. Tapi yang pertama kita akan mencoba dengan menggunakan ini alat-alat yang nanti Bapak sudah siapkan. Mohon diperhatikan dulu semuanya. Saya maju ke depan. Ini ada sebuah lampu senter sebagai sumber cahaya, ya, yang dipakai nanti percobaan sederhana membuktikan apakah cahaya itu bisa merambat lurus, apakah cahaya itu bisa menimbulkan bayangan, apakah cahaya itu bisa dibiaskan dan lain sebagainya. Nah, dari sifat-sifat cahaya itu Bapak sudah siapkan ini sebuah media sumber cahaya yaitu lampu senter. Kemudian Bapak juga siapkan di sini benda bening. Jadi yang dimaksud dengan benda bening, ya, ini benda bening yang nanti juga akan kita gunakan sebagai media percobaan sederhana. Terus ada juga kertas. Ini namanya kertas buram. Dan nanti bagaimana proses percobaan yang nanti kita akan lakukan, mari kita akan bersama-sama lakukan. Kemudian di sini juga ada kertas yang sudah Bapak kasih lubang kecil-kecil. Ini juga sebagai media atau alat untuk melakukan percobaan bagaimana nanti apakah cahaya itu bisa merambat melalui celah. Ini sudah Bapak siapkan alatnya. Sebentar kita akan coba langsung mengamati, kemudian melihat dan mempraktekkan. Setelah itu baru anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang. Terus tidak lupa juga Bapak siapkan ini segelas air. Ini air dengan gelas, air yang sudah ada gelasnya. Kemudian ada sendok. Nah, ini juga sebagai media untuk melakukan percobaan sederhana membuktikan apakah cahaya itu bisa dibiaskan. Oleh karena itu, dengan media-media ini, mari kita lakukan percobaan. Satu kelompok mewakili, satu kelompok juga mewakili, jadi bergilir. Nah, untuk pertama, Bapak minta kelompok ini dulu maju. Kelompok maju, maju semuanya, karena berdiri ke depan. Semuanya maju aja ke sini. Di sini, kamu nanti lakukan apakah cahaya itu bisa menembus benda bening. Ini namanya benda bening, ya. Ini namanya benda bening. Kemudian nanti kita coba apakah sinarnya itu nanti nembus. Kalau nembus berarti kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu bisa menembus benda bening. Nanti kita lihat hasilnya. Terus yang kedua, setelah dengan benda bening, kita coba dengan benda buram. Apakah bisa ditembus atau sekedar ada cahaya aja di sini? Kalau bisa nembus berarti di sini nanti kelihatan titik-titik cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya dan yang kedua, ini ada benda yang ada lubang-lubangnya.
Begitu di sini dikasih sinar, bagaimana dengan sinar-sinar di belakang ini? Apakah ada titik-titik sinar atau mungkin ada sinar yang merambat lurus? Nah itu nanti yang dilakukan oleh kelompok berapa nih? Ya kelompok 2, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 nanti akan mencoba, silakan 1 memegang senter ya, ini sini kamu dari sini kata memegang senter, kemudian yang 2 kamu di sini ini memegang benda benihnya, kemudian nanti kamu hidupkan di sini, kamu di sini lihat, coba di sini ditutup, ada sinar nggak sini? Nah, sekarang perhatikan, coba dengan benda bening, bisa nggak cahaya itu menembus benda bening? Kita amati kan, yang kelompok yang lain sudah saya amati. Kalau ada cahaya di sini, berarti cahaya itu bisa menembus benda bening. Udah? Sekarang kita coba dengan benda buram. Ini ditaruh dulu. Nah, sekarang ini dipegang benda buram. Ini lihat. Di sini ada titik sinar nggak? Ada nggak? Ada. Tapi di sini? Ada. Nah, di sini ada. Ini sekedar sinar saja, tapi tidak nembus tidak nembus benda buram ini. Sudah lihat nih semuanya. Terus kita coba lagi dengan menggunakan kertas yang ada lubangnya. Sekarang lihat sini. Sudah lihat? Kamu udah? Berarti ini artinya cahaya itu bisa merambat lurus melalui celah-celah kecil. Sudah? Sekarang kita coba lagi dengan menggunakan benda gelap. Ini namanya benda gelap. Sekarang lihat di belakangnya. Kamu sini. Lihat sini. Di sini ada cahaya nggak? Kan tidak ada cahaya. Artinya apa? Cahaya itu tidak bisa menembus benda gelap. Paham semuanya? Paham? Nah ini sudah kita lakukan berbagai percobaan sederhana membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Lurus atau bengkok atau kelihatan patah dia. Nah sekarang lihat. Nah itu lihat sekarang. Lihat. Nah itu lihat dari sini. Bagaimana kelihatannya? Ya. Seharusnya kan lurus ke sini, tapi kelihatannya dia bengkok. Itu artinya apa? Cahaya bisa dibiaskan. Ini suatu bukti dengan percobaan sederhana ini. Perhatikan semuanya. Kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu bisa dibiaskan. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kalau sudah bisa, sekarang kelompok 1 silakan duduk dulu. Kemudian ini kelompok ini juga silakan mengambil tempat duduk. Kemudian Bapak minta kelompok yang lain sekarang. Bapak akan tunjuk disiplin. Ya, kelompok ini sudah. Ya, kelompok yang lain tenang dulu, jangan ribut. Sudah paham? Kalau yang ribut di luar, sudah dengar. Nah, sekarang kelompok ini maju. Kelompok di sini silakan ini maju. Tadi kamu udah lihat caranya? Nah, sekarang maju lagi ke sana. Kemudian ambil satu megang senter. Yang ini ambil dulu sendoknya. Nah, dibuka dulu sendoknya. Kemudian satu orang menaruh di dalam gelas yang berisi air. Taruh dulu. Nah, sekarang semua mengamati, melihat dari sisi samping. Amati. Nah, lihat posisi sendoknya itu. Lihat, perhatikan dengan baik, perhatikan. Boleh dari sana juga lihat. Jangan satu tempat. Masih lurus kah atau bengkok atau bagaimana? Nah, sekarang kalau sudah tahu bengkok, ini artinya apa? Cahaya bisa dibiaskan. Ini sebagai bukti bahwa cahaya di dua media yang berbeda, di udara dan di air, dia bisa membuat benda itu terlihat bengkok. Itu artinya cahaya bisa dibiaskan. Sudah paham? Paham? Nah, sekarang mati dulu, mati dengan baik. Nah, terus yang ini duduknya, ya. Nah, sekarang satu memegang senter dari sini, jangan lain-lain. Nah, terus yang satu seperti tadi Bapak lihat,
ini ada yang memegang benda bening. Nah, sekarang ini sebagai tempat bayangannya. Lihat. Dari sini kelihatan. Ya. Nah, sekarang ajukan sini. Ini diam dulu. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Semuanya memperhatikan. Ketika cahaya itu mengenai benda bening, makanya cahaya itu sampai di sini. Ya kan? Perhatikan semuanya. Jangan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Kamu perhatikan ke sini. Ini cahaya bisa menembus benda. Ya. Nah, kelompok itu tadi sudah melihat juga apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, sekarang anak-anak sudah melakukan tadi. Sudah mengamati? Sudah melakukan? Sudah kan? Sekarang kamu paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan minta dari masing-masing kelompok untuk menjawab sifat-sifat cahaya. Ya, nanti akan Bapak tunjuk. Dari kelompok 2, siapa nomor 2? Bapak 2. Silakan wakili apa saja sifat-sifat cahaya. Satu aja. Sifat cahaya pertama, Bapak? Jangan dibaca bukunya, kamu dari pengamatan tadi. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Bagus. Sekarang kelompok berapa itu? Kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Apa saja sifat cahaya? Cahaya bisa di belum bilang. Ya, cahaya bisa dibiaskan. Ya. Terus kelompok ini? Cahaya bisa menembus celah-celah kecil. Ya, cahaya dapat menembus celah-celah kecil. Dari kelompok ini, apa saja sifat cahaya? Cahaya dapat dibiaskan. Bagus, cahaya dapat dibiaskan. Nah, udah paham? Tapi satu lagi yang belum dicoba. Apakah cahaya itu bisa dipantulkan? Tidak. Bisa. Bisa mana? Bisa. Sekarang Bapak minta kelompok ini maju. Nah, kelompok ini maju. Kelompok timur, kelompok timur. Dan sekarang kamu berdiri di sini. Sini dulu. Nah, berdiri. Ya. Berdiri sini aja, ngadep sini. Lain-lain. Sini. Nah, sekarang perhatikan. Satu-satu Bapak suruh berada di depan cermin. Ya kan? Nah, sekarang maju dulu. Nah, ini berada di depan cermin. Kamu lihat wajahmu. Wajah kamu lihat. Kamu pakaian pakai apa? Pakaian olahraga. Ya, kalau dia di sini kelihatan pakai olahraga. Terus di sana kamu pakai apa? Pakai olahraga. Kamu bisa lihat bayangannya? Bisa? Bisa? Bisa. Terus sekarang kamu ini lagi. Sekarang kamu lihat bayangan kamu di cermin. Bisa lihat tak? Semuanya, jangan lain-lain. Bisa dilihat? Ya, kamu pakai apa di sana pakaiannya? Pakai batik, pakai. Udah, bisa dilihat tak? Bisa. Nah, sekarang lagi kamu. Nah, sekarang kamu berada di depan cermin. Kenapa kamu bisa melihat cermin? Melihat bayangan di cermin. Kenapa? Kenapa kamu bisa melihat bayangan kamu di cermin? Karena saya ya bisa dipantul. Nah, tetapi kalau ini berada di tempat yang gelap, cerminnya ini berada di tempat gelap, kamu bisa tak bercermin? Hah? Bisa mana? Jadi cahaya bisa dipantulkan, ya kan? Kalau tidak ada cahaya, berarti kamu tidak bisa melihat bayangan kita di cermin. Sekali lagi, kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat bayangan kita pada saat kita bercermin. Silakan kembali ke tempat duduk. Dari kegiatan percobaan sederhana yang anak-anak sudah lakukan tadi, berarti anak-anak sekarang bisa menjelaskan pertanyaan yang Bapak berikan di awal, bagaimana cahaya itu merambat. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cahaya itu bisa merambat? Ya? Iya, cahaya bisa merambat melalui celah-celah kecil.
Ya? Coba ulang. Bagaimana? Ya, bahwa cahaya itu bisa merambat melalui celah ke kecil. Nah, itu pertanyaan yang pertama melalui hasil percobaan sudah bisa dijawab. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa ada bayangan? Jawab ya. Mengapa ada bayangan? Iya, karena cahaya bisa dipantul. Pantulkan jawabannya. Ya kan, seperti tadi. Kamu bisa nggak melihat bayangan? Ketika kamu bercermin. Bisa kan? Itu artinya apa? Cahaya mempunyai sifat bisa dipantulkan. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Sama seperti tadi. Karena cahaya bisa dipantulkan. Cahaya, yaitu cahaya bisa dipantulkan. Nah baik, demikian percobaan sederhana yang sudah kita lakukan, ya bisa membuktikan sifat-sifat cahaya yang anak pahami tadi. Ya, kita juga bisa buktikan dengan menggunakan media-media sederhana. Kemudian ini mudah-mudahan saya memberikan ini punya bahasa kuning-kuning. Untuk pelajaran IPAS kita bisa melihat secara nyata. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, bertemu lagi dengan saya Nilo Asrini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Ketut Suprate. Beliau adalah rekan kerja saya di SD Negeri 2 Panjanom yang sekaligus sebagai wali kelas 5. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran. Baiklah Pak Ketut, selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak masih meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran Pak Nge. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini berlangsung dengan efektif Pak Nge. Nah Pak, gimana nih perasaan Bapak hari ini setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak? Baik Ibu, perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran yang tadi pagi Ibu evaluasi, kami merasa berbahagia karena pembelajaran sudah bisa berjalan cukup lancar dan tidak ada hambatan. Oke, berarti sudah berjalan dengan lancar Pak ya, syukurlah, dan mungkin perasaan Bapak hari ini sudah lega Pak Nge. Nge Pak. Selanjutnya menurut Bapak nih, bagaimana dengan pembelajaran yang tadi sudah Bapak lakukan? Apakah sudah sesuai dengan area pengembangan atau mungkin Bapak masih merasakan ada beberapa kekurangan-kekurangan Pak? Baiklah Bu, kalau melihat dan saya pikir sendiri apa yang sudah saya lakukan tadi dalam proses pembelajaran, sebenarnya itu sudah cukup berjalan lancar, tetapi ada beberapa hal yang perlu memang saya harus evaluasi. Yang pertama dalam area pembelajaran sesuai dengan yang saya rasakan sendiri itu dari keaktifan siswa, di mana siswa masih kurang begitu aktif. Yang kedua dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya juga amati minat, kesiapan dan gaya belajar anak-anak itu masih perlu ditingkatkan untuk di pembelajaran saya. Itu yang kira-kira yang saya rasakan pada pembelajaran. Ya baiklah Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang masih Bapak rasakan Pak Nge, dari segi keaktifan siswa, kemudian dari segi proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak terapkan. Nah kira-kira faktor apa yang mempengaruhi keaktifan siswa tersebut masih kurang Bapak rasakan, kemudian dari segi mananya Bapak merasakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan itu masih kurang Pak? Nah baik Bu, kalau dari keaktifan siswa kira-kira itu
disebabkan ada beberapa hal, diantaranya mungkin sarana prasarana dari pembelajaran itu masih kurang, dan ini perlu kedepannya dilengkapi sehingga membuat aku bisa menjadikan anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, dalam hal minat dan kesiapan gaya belajar, ini barangkali sesuatu hal yang baru kami laksanakan, tetapi setidaknya sudah bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk ke depan perlu juga dikembangkan, ditingkatkan bagaimana minat, kesiapan, dan gaya belajar itu. Berarti karena masih tergolong baru ya Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi ini masih tergolong baru buat Bapak ya, dan baru pertama kali Bapak terapkan di kelas nih Pak nggih, jadi Bapak masih mengalami sedikit kendala nggih dalam penerapannya. Nah Pak, sehubungan dengan observasi yang sudah tadi saya lakukan, boleh Pak ya yang menyampaikan catatan hasil observasi Tiang terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan nggih. Izin Pak nggih. Baik Pak, dari observasi pembelajaran yang sudah Tiang lakukan, secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak lakukan Tiang amati sudah berjalan dengan baik dan cukup lancar. Nah, di mana aspek area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan itu seperti disiplin positif sudah terlihat, di mana Bapak mengingatkan peserta didik untuk selalu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian dari segi penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran itu sudah terintegrasi dalam pembelajaran, di mana tadi Bapak sudah melakukan teknik stop untuk menyiapkan peserta didik belajar dalam kondisi emosi yang lebih baik Pak nggih. Nah, kemudian dari segi pembelajaran berdiferensiasi, catatan Tiang sama dengan Bapak, di mana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak lakukan sudah terlihat Pak, namun masih ada beberapa yang perlu dioptimalkan lagi Pak nggih, karena ini merupakan sesuatu yang baru buat Bapak nggih. Kemudian dari segi strategi yang Bapak gunakan seperti strategi tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi itu sudah terlihat semuanya dan sudah berjalan dengan bagus. Namun seperti yang tadi Bapak sampaikan, sama juga dengan catatan hasil pengamatan saya bahwa keaktifan siswa masih perlu ditingkatkan lagi Pak nggih. Nggih Pak, untuk rencana tindak lanjut ke depan apa yang akan Bapak rencanakan untuk ke depannya Pak? Barangkali untuk meningkatkan proses pembelajaran yang nanti saya lakukan, kami tidak terlepas dengan kerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, lalu itu juga dengan kepala sekolah, selalu menjalin komunikasi yang lebih baik demi pendidikan yang saya laksanakan di SD Negeri 2 Jadi Bapak menemukan kolaborasi Pak nggih dengan rekan sejawat, dengan Bapak kepala sekolah untuk sarana dan prasarana sehingga mungkin bisa menunjang keaktifan belajar siswa Pak nggih dengan media yang lebih menarik, mungkin lebih lengkap, jadi bisa menunjang siswa untuk aktif belajar Pak nggih. Terus dari segi pembelajaran berdiferensiasi ini ya tadi yang masih Bapak katakan masih mengalami kendala, untuk kedepannya bagaimana nih Pak tindak lanjutnya? Nah, kira-kira ini yang perlu nanti saya tindak lanjuti supaya minat, bakat, kesiapan anak belajar itu lebih meningkat. Ini juga perlu nanti kami harus bekerja sama, berkolaborasi bagaimana nanti bisa melihat kesiapan anak baik dari segi sarana prasarana juga harus disiapkan sehingga konsentrasi, minat, kesiapan belajar anak itu semakin terlihat, sehingga pembelajaran diferensiasi nanti lebih terlihat untuk di pembelajaran berikutnya. Baiklah Pak, nanti berarti perlu sinergi yang lebih luas Pak nggih dengan kepala sekolah dan warga sekolah Pak nggih. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai menerapkan tindak lanjut yang sudah Bapak rencanakan itu? Baiklah Bu, nah demi suksesnya pendidikan yang nanti kami laksanakan di SD Negeri 2 Tanjung ini akan sesegera mungkin dari evaluasi ini akan menjadi tolak ukur untuk ke depan, sesegera mungkin harus kami tindak lanjuti dan laksanakan untuk keberhasilan pendidikan sekolah. Nah, dari tindak lanjut yang sudah Bapak rencanakan itu bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakannya? Apakah Bapak memerlukan bantuan dari warga sekolah untuk melaksanakan atau mendukung rencana tindak lanjut Bapak itu? Sangat perlu sekali karena ini kan sebuah lembaga yang tidak akan mungkin bisa
dimajukan atau dikembangkan sendiri, ya ini jelas perlu tenaga-tenaga ekstra dari warga sekolah, utamanya dari rekan-rekan sejawat, begitu juga dengan kepala sekolah dan warga sekolah yang lain yang ikut melibatkan diri dalam proses pembelajaran ini untuk menunjang kelancaran daripada proses pembelajaran. Baiklah Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan, semoga tindak lanjut yang sudah Bapak rencanakan hari ini bisa memberikan, bisa segera Bapak realisasikan Pak Nge, bisa Bapak laksanakan sehingga bisa memberikan dampak pembelajaran yang lebih positif terhadap murid dan berdampak terhadap murid Pak Nge. Sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk Tiang ajak berbincang-bincang serangkaian dengan kegiatan supervisi akademik yang Tiang lakukan dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Nge.